Halo Kiseki English students, masih betah belajar dari rumah? Demi kenyamanan dan keamanan bersama, apa boleh buat ya? Stay at home is much better than get yourself in danger, right? Okay, this time we are going to discuss about verbs. Saya pernah mengatakan bahwa kalimat tidak bisa disebut kalimat jika tidak memiliki subjek dan predikat alias verb. Nah, bahasan tentang verb ini bakal sangat kompleks dan cukup panjang, but I'd like to make it short. Pada dasarnya, verb dibagi menjadi 6 bagian, yaitu the base form atau kata dasar, kata kerja bentuk present, kata kerja bentuk past tense, kata kerja bentuk present participle, dan kata kerja bentuk past participle, dan to infinitive. Sementara dalam bahasa Indonesia, kita cuma mengenal kata dasar dan kata kerja dengan imbuhan. Masih ingat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Nggak terlalu kompleks kayak bahasa Inggris kan? Well, that's the challenge. Mari kita bahas satu persatu dari ke-6 kata kerja ini ya. Yang pertama adalah the base form alias kata kerja bentuk dasar. Lihat contoh berikut. Be, decide, sing, hear, cut, stay, forget, dan sebagainya. Base form ini biasa digunakan ketika kalimat tersebut menggunakan model seperti can, must, will, would, could, may, might, dan sebagainya. Lihat contoh kalimat berikut ini. She can write her own story. He must stay at home during this pandemic. They will continue the test after the break. Ingat, jika kalian menemukan kalimat menggunakan models ini dan diikuti bukan base form, saya yakin itu ada kesalahan pada kalimat tersebut. Misal, after the presentation, the participants can to have a break. Or, after the presentation, the participants can having a break. Or, after the presentations, the participants can had a break. Jika kalian melihat kalimat seperti itu, bisa dipastikan ada kesalahan pada kalimat tersebut. Kalimat yang benar adalah after the presentation, the participants can have a break. Bentuk kedua dari verb ini adalah present form atau kata kerja bentuk present. Untuk verb jenis ini, kalian bisa menggunakan present form untuk kalimat dalam present tense. Present tense adalah kalimat yang menjelaskan kegiatan yang rutin dilakukan. Nanti mungkin akan ada bahasan khusus untuk present form ini ya. Tunggu saja di blog dan juga channel Kiseki English Study. Contoh kata kerja present form ini misalnya adalah am, is, are untuk bentuk to be, decide, sing, hear, cut, stay, forget dengan penambahan s atau is untuk subjek he, she, dan it. Lihat contoh kalimat berikut ini. She is strong. He is smart. They are students. She always sings her favorite songs. He often decides recklessly. I hear him sing dangdut song. She often cuts her finger when cooking. Ingat, untuk bentuk present form ini, jangan meletakkan to be sebelum kata kerja present. Misalnya, she is sing her favorite songs. He is often decide recklessly. Atau, I am hear him sing dangdut song. Semua kalimat tersebut salah. Dalam soal-soal TOEFL, nyaris nggak pernah ada sih kalimat semacam ini. Saya peringatkan ini karena banyak di antara kalian yang sedang belajar bahasa Inggris suka meletakkan is atau am atau are dalam kalimat yang diikuti present form. Apakah sudah cukup jelas keterangan ini? Mari kita lanjutkan ke verb ketiga yaitu past form. Past form ini tentu saja digunakan pada kalimat past tense. Past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sudah berlalu atau sudah selesai dikerjakan di masa lampau. Nah, ini yang kadang menjadi masalah bagi English learners. Bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan kata kerja yang disebabkan oleh perubahan waktu. Saat ini saya tidur. Kemarin saya tidur. Besok saya juga akan tidur.
Nah, tidak berubah kan? Dalam bahasa Inggris, kalimat itu akan menjadi right now I am sleeping. Yesterday I slept. Tomorrow I will sleep. Nah tuh, pelan-pelan saja ya belajarnya. Pelan-pelan aja ya belajarnya, biar memahami ini secara mendalam. Bentuk kata kerja past tense ini terbagi menjadi dua, yaitu regular dan irregular form. Regular form adalah bentuk dari kata dasar yang tinggal menambah di atau id di akhir. Misalnya, stay menjadi stayed, decide, decided, hear, heard. Sementara bentuk irregular atau yang tidak beraturan misalnya adalah sing, sang, forget, forgot, sleep, slept, dan lain sebagainya. Kalian bisa mengecek regular, irregular form ini di buku kalian atau lewat online ya. Ada banyak website yang menyediakan daftar kata kerja regular and irregular form ini. Perhatikan contoh kalimat berikut. Untuk bentuk be dalam past form, dia berubah menjadi was untuk singular dan were untuk plural. Contohnya, the keys were here before. He was smart. They were students. She sang a song in the last festival. He decided recklessly. She cut her own finger yesterday. Oh ya, hampir lupa. Past tense ini memiliki ciri yang sering terlewat ketika murid mengerjakan soal-soal TOEFL, yaitu time marker alias keterangan waktu. Past tense time markers are yesterday, last night, last week or last month, last year, in 1998, during French Revolution, dan lain sebagainya. Lihat contoh dalam soal TOEFL berikut. No longer satisfied with the emphasis of the Danition School, Martha Graham is moving to the staff of Eastman School in 1925. Jika kalian melihat soal semacam ini, kalian bisa melihat yang digarisbawahi yang menjadi kemungkinan tidak cocok atau salah dalam kalimat. Ada tahun 1925 yang menunjukkan bahwa kalimat itu seharusnya menggunakan past tense karena sudah terjadi di tahun 1925. Dan perhatikan pada pilihan terakhir terdapat is moving yang membuat kalimat tersebut menjadi salah. Mengerti maksud saya kan? Oke, mari kita lanjutkan ke kata kerja bentuk present participle. Present participle ini digunakan untuk menjelaskan tindakan yang sedang dilakukan atau peristiwa yang sedang terjadi. Atau bisa juga menerangkan peristiwa yang tengah terjadi di masa lalu berbarengan dengan peristiwa lain juga. Misalnya, I am teaching about verb right now. I was teaching about verb online when I got a call from my friend. Jika diperhatikan dalam kalimat tersebut, untuk membuat kalimat present participle, kalian membutuhkan subject, to be, am is are untuk present form, dan was were untuk past form, dan kata kerja berbentuk ing. Lihat contoh kalimat berikut ini. We are doing our homework right now. Tom is taking a break at the moment. My cat was sleeping in the garden when it started to rain. Present participle ini juga bisa digunakan sebagai kata benda yang disebut sebagai gerund. Contohnya, taking a walk around 30 minutes in the morning will keep you fit. Gerund dalam kalimat bisa muncul setelah preposition. Misalnya, is he interested in going to the beach tomorrow? Baik, sudah mulai panaskah? Mari kita lanjutkan untuk past participle. Past participle ini biasa digunakan sesudah have atau has. Misalnya, they have done their work. She has finished her job. Past participle menggunakan kata kerja ketiga dari base form yang kita bahas sebelumnya. Dan sama halnya dengan past form, bentuk past participle ini juga menggunakan regular dan irregular form. Sekali lagi, kalian bisa mengunjungi website yang menyediakan list regular irregular form ini ya. Fungsi lain past participle ini adalah untuk membentuk kalimat menjadi pasif. You know, there are active and passive sentences. Untuk membentuk kalimat pasif, kalian membutuhkan to be.
Baik present to be like am is are atau past to be like was or were. Look at the example. The homework was done early. The book was taken by Tom. The food is prepared by their servants every day. Ingat, dalam soal-soal TOEFL, passive sentence ini sering muncul yang sebenarnya bisa menjadi bonus saking mudahnya jika kalian benar-benar memahami bentuk pasif ini. Now look at the following example. Segregation in public school was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Nah, melihat ada past to be yaitu was yang kemudian tidak diikuti oleh past participle, jelas ini adalah kesalahan dalam kalimat tersebut. Is it clear enough? I hope so. Nah, now here comes the last verb form, to infinitive. Apa itu to infinitive? Kata kerja bentuk ini biasa digunakan untuk menunjukkan suatu tujuan or to show purpose dan biasa digunakan setelah adjective. Look at the example. To infinitive to show purpose. They come here to work. I leave to work early to avoid the heavy traffic. I make the presentation slides to make my explanation clearer. Now look at the example to infinitive used after adjective. It is dangerous to walk alone at night. It is wrong to leave a cat by its ears or legs. It is essential to memorize all the lessons here. Okay, what a long and bubbling explanation I made. Semoga keterangan panjang ini bisa cukup dimengerti dan dipraktekkan dalam menjawab soal-soal TOEFL atau dalam praktek percakapan atau menulis kalian. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Thank you for watching and staying until the end. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. See you when I see you.